Yes. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kayak di sekolah bareng lagi bersama ini dari founder Duit Crypto ya. Iya benar. Wes mantap. Jadi sebelum masuk ke inti mas, akan apa kata saya dulu mas. Maksudnya mas di Duit Crypto itu apa, tentang apa, terus di masuk ke dunia Bitcoin, dunia crypto itu kayak gimana? Bentar. Ya nggak apa. Take your time. Halo, cek. Ya gimana? Oh, ya. Jadi saya ini admin dari Bit Crypto yang cek. Ya bisa dengar. Sorry sinyal tadi. Nggak apa. Dari awal mengenal Bitcoin ya. Ya, di Bitcoin, kripto, ya terserah lah. Maksudnya, Mas gimana? Kan orang punya cerita masing-masing kan? Ya, saya mengenal Bitcoin itu tahun 2017. Itu pas harganya 200 jutaan ya kayak. Yes. Nah, itu kan saya itu masih SMP lah ya. Benar. Belum belum apa ya? Belum bisa membeli ataupun menjual lah, kan belum punya KTP ya. Benar. Nah, pas itu kan saya jadinya cuma tahu aja, nggak mendalami lah. Ya. Nah, terus pas kelas 2 SMK, nah itu baru punya KTP. Yes. Nah, dari situ baru mulai mencari mencari tahu dan mendalami lah. Cara beli gimana, cara menjual gimana. Nah, itu ketemu sama Indodex. Ya. Nah, saya kan belajar dari YouTube lah, cara Benar. beli dan jualnya. Tentang money management juga kan tahu dikit-dikit kan pas awal. Yes. Nah, itu pertama deposit kan berapa ya? 600.000 kalau nggak salah pertama deposit tuh. Nah, itu kan saya beli koin XLM atau apa ya, lupa lah. Ya. Nah, itu nggak tahu nggak ngerti technical analysis. Ya. Cuma beli berdasarkan feeling ya. Dulu ya. Ya Ya. itu. Ya. Itu semua orang kayak gitu lah. Soalnya apa ya, mania fees kan, maksudnya pump terus kan. Gitu. Jadi kita ya nggak kekontrol lah emosi. Nah, terus mas lanjut mas. Nah, nggak ngerti analisa, dibeli turun, dijual naik. Ya, klasik lah itu. Itu dijual naik terus kan. Ya. Nah, habis itu, wah, ini gimana kok trading kayak gini, beli turun jual naik. Nah, habis itu ketemulah sama market apa namanya? Broker lah yang bisa ada live kan. Ya. Itu namanya Snapex atau apa ya dulu itu? Iya, Snapex kan. Tahu nggak? Ya. Ada ya, pernah dengar. Ya, terus? Nah, di situ kan mulai kan saldo pindah ke situ semua. Ya. Terus di situ trading beberapa minggu lah ya. Ya. Berapa ya, sebulan atau berapa tuh nggak dapat apa-apa, malah rugi terus lah. Nah, habis itu kan ini kenal, tahu Indo Cukong. Bukan. Dulu itu namanya channelnya kan namanya Signal Indodex Premium kan dulu. Oh, itu ide cukong dulu ya? Ya dulu. Nah, dulu kan kenal situ terus masuk itu kelas. Nah, di situ terus belajar teknik analis ya. Ya. Nah, baru dari situ kan mulai tahu nih Binance. Nah, terus pindah ke Binance.
Ya. Ke tahun berapa Mas ke Binance? Tahun kemarin ini 2020 Oh ya. Itu Mas udah November apa November 2020. bikin grup di kripto itu atau belum? Pas masuk ke Binance tuh atau Belum, belum itu masih nggak bisa apa-apa. nah Nah kan ya tahun 2020 November kan baru gabung ini di Jigong ya. benar. Nah pas, nah dari situ sampai akhir tahun, nah ya sampai akhir tahun itu ada perkembangan lah lumayan kan. Ya, Naik turun naik turun. Nah bulan Januari, pas bulan Januari itu ini performanya agak menurun kan, terus semakin rugi lah ya. ya, Nah seperti itu kan saldo sampai ini hampir mau habis lah ya. ya, Bukan bukan langsung liquid semua, enggak, dari sedikit. ya, Terus kan ini pas 2021 ini Januari kan ya, itu saya kan ini masih kelas 12 lah. ya, Nah di situ kan banyak ujian praktek, ya terus benar. mau ini Wah, luas. UTBK UTBK ini mau daftar kuliah segala kan. Nah itu Yes. tradingnya saya nggak lanjut dulu lah, bodo amat daftar. Ya, benar. Terus, Nah terus pas pas selesai kelas 12 ini kan ini ada UTBK kan, mau daftar kuliah. Itu tanggal 26 April. Ya, 26 April. ya, Nah, setelah itu baru trading lagi. Saya depo itu habis itu kan cuma 500.000 loh. Habis itu. ya, Halo, sorry. ya. Terus, nggak lanjut, Mas. Halo? Cek, cek. Ya, lanjut. Ya, Halo, cek. ya, halo, cek. Oh, Bisa ya tadi dengar. sinyal itu. Lanjut. Nah, itu kan habis UTBK kan saya deposit cuma 500.000 lah. Ya, Nah, nah kan sudah nggak ada ini ya, nggak ada beban pikiran sekolah lah. ya, udah selesai Nah, lah. dari 500.000 itu ini dalam beberapa minggu atau beberapa hari itu sudah jadi berapa ya? 3 juta, 4 jutaan lah. Ya, benar. Nah, terus yang awal awal deposit 500 tuh saya tarik lagi lah biar saya trading pakai ini hasil profit lah. Ya, Nah, dari situ kan mulai itu naik sampai 600 sampai 700 dolaran lah. apa itu? Ya itu yang tadi. Oh ya, Bitcoin atau apa? Atau Ethereum atau Ya, cek. Bitcoin atau apa? Koin yang naik tadi $700 apa? Halo? Halo, cek. Sorry. Iya, Sinyal. iya, Bitcoin atau apa yang naik tadi harganya? Yang $700 itu? Oh, oh iya itu kan saya scalping di ini, future. Oh, scalping. Ya, Ya, benar. di situ. Nah, sampai 700 dolaran itulah. Nah, pas bulan Mei atau apa ya, yang udah besar tuh. Mei kan ya. Ya, Nah, di situ kan, wah, rugi lumayan tuh. Wah, wah hampir liquid lah intinya. ya, Nah, dari situ mulai bangkit lah, sedikit-sedikit ya. Nah, kan di grupnya
Indo Cukong kan ada ini grup sharing-sharing gitulah. Ya. Nah, saya kan tiap sering juga sharing-sharing di sana, share coretan, analisa ataupun tanya-tanya. Nah, pas pas malam Mei 31 atau berapa ya? Itu saya ada share di sana analisa. Nah, pas paginya naik tuh, beneran hasilnya naik 30% atau berapa ya? 30%-an. Nah, Ya. setelah itu di kontak nih sama owner Indo Cukong. Nah, terus jadilah channel duit kripto ini. Yes, ya. Nah, dari situ tadi. Terus ya mesti kan ya tergolong ya masih muda lah kan. Maksudnya untuk manage semua ini kalau misal orang yang start kayak Mas ada advice nggak? Maksudnya ya kita kan not financial advice lah kan ini. Maksudnya you do you, I do me lah. Maksudnya kalau keputusan jual membeli bukan urusan kita kan. Nah tapi kalau misal secara emosional Mas, orang-orang yang yang masih notabene masih SMA, SMP atau kayak gimana, itu kan pertama dia belum ada ya responsibility lah, masih ujung-ujungnya gambling kayak gitu. Nah untuk Mas mengontrol semua itu, kalau misal Mas advice ke orang-orang yang kayak Mas ini gimana? Mungkin ini belajar technical analysis sih. Itu technical analysis sama money management terus psikologi. Ya. Nah, itu. Terus apalagi ya sama ini eh, terus belajar sama latihan lah. Nanti kan dari belajar sama latihan me, apa tuh bisa mendapatkan berbagai pengalaman. Nah, dari Ya. situ kan nanti bisa disimpulkan bahwa dari pengalaman ini terus saya harus bisa menjadi seperti ini gitu loh. Ya tapi kalau emang kalau berkecimpung pertama kali ya, ya ini nggak tahu nih ini personal atau kayak gimana. eh Pakai testnet atau enggak? Soalnya kan kalau baru ini kan kalau misal kalau pakai testnet kita noting tulus, jadi tradingnya juga asal-asalan kan, walaupun kita tetap ada analisa. Sedangkan kalau kita duit beneran malah lossnya gede. Jadi menurut Mas gimana pros and cons, pro dan kontra testnet kalau misal untuk mulai orang-orang yang masih muda nih gimana? Testnet itu ini ya akun demo ya. Benar. Sebenarnya akun demo ini bisa juga sih buat testnet, cuma kan ini enggak ngelatih psikologinya. Mungkin Benar. ini pasti berpikirnya, wah bukan duit kita, bukan duitnya, wah bodo amat kalah jual. Nah pas pakai duit beneran, nah itu baru tuh ke masuk ke psikologinya. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak panik atau apalah. Awal-awal kan gitu ya paling. Ya, benar. Nah, makanya diperlukan ini money management, nah, biar Ya. semua itu terkontrol. Ya. Nah, ini kalau dari Mas sendiri kan punya tips and trick sendiri kan. Maksudnya, ya ini non financial advice balik lagi. Cuman kalau dari Mas sendiri, Mas tadi kan nyebut ada 3 kan, manajemen, psikologi, sama technical analysis. Nah, Mas tips and trick Mas antara ketiga itu gimana, Mas? Apply, Sorry, mau sorry. aplikasi gimana? Sorry Mas, boleh diulangi? Nah, ya Mas kan ada yang 3 teknik tadi yang Mas di grup itu kan, technical analysis, kalau misalnya pengen baru kan technical analysis, terus money management sama psikologi. Nah, the tips and trick dari duit kripto sendiri itu di dalam itu gimana tuh? Maksudnya dalam gimana? Ya masing-masing ya, maksudnya cara tips dari duit kripto dalam masing-masingnya, maksudnya
kayak tadi kan disebutkan ada 3 kan. Jadi psikologi itu di kripto gimana tipsnya, terus technical analysis gimana tipsnya dari di kripto, terus terakhir masalah psikologi gimana tipsnya dari di kripto kayak gitu. Ini dari ini ya, money management lah. Yes. Kalau money management, saya biasanya bagi, misal ya, ada berapa ya? Misal punya 40, misal punya 40 juta lah. Nah, itu dibagi 4. Yang dibagi 4 kan jadi 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, itu buat yang di futures cuma 10 juta, 10 juta aja dulu. Misalnya taruh di spot ataupun wallet lain lah. Nah, nah, terus sampai di future kan cuma 10 juta. Itu masih dibagi tuh, mau masuk margin berapa. Nah, kalau saya margin itu paling 1% sampai 5% aja. Nah, terus tentuin tuh target profit sama target stop loss. Nah, bentar. Cek. Ya gimana? Lanjut. Nah, Lanjut Mas. cek. Ya gimana? Lanjut. Ya. Sampai mana tuh sih? Sampai tentuin target ya. Iya benar. Nah, tentuin target. Misalkan target profit 10% lah misal. Nah, setelah dapat itu langsung ini pindah ke spot. Oh, Akhirnya pindah ke spot. Nah, terus kita trading di futures ini cuma 10 juta. Nah, di situ harus stabil 10 juta terus biar enggak ini, enggak goyang anunya, money manajemennya. ya. Nah, kalau money management sudah terkontrol dengan baik, nah psikologi juga akan mengikuti. Biasanya kalau psikologinya hancur itu dikarenakan money management yang enggak terkontrol lah. Misal langsung all in, leverage-nya langsung rata kanan. Ya. Ya. Jadi itu ya benar masalah manajemen ya. Ya ini preferensi orang beda-beda ya. Maksudnya ya tergantung modal juga pertama. Yang kedua tergantung time preference orang itu juga kan. Maksudnya kalau dia lebih main santai, lebih baik ya hodl aja kan, invest aja daripada trading kayak gitu kan Mas. Nah iya, tergantung juga mau jadi holder ataupun swing, scalping. Nah, kan ada banyak macam-macam ya, tergantung dari kenyamanan diri masing-masing. Enggak harus dipaksakan harus scalping, harus holder kan, enggak. Harus dari kenyamanan. Kalau cocok misal cocok scalping, ya udah scalping aja difokuskan. Kalau scalping gak cocok ya jadi swing ataupun holder lah. Itu jadi kayak Mas ya. Maksudnya Mas sendiri full time trader atau gimana kan habis lulus kemarin Mas ya bilang scalping atau swing trader kayak gitu. Jadi Mas gimana posisi trader Mas sekarang gimana posisinya? Sekarang ya ini full sih kayaknya.
Oh, betul. Oke. Untuk soalnya kan ini kemarin daftar kuliah ini nggak lolos lah. Ya nggak apa-apa sih. Ya itu personal lah ya nggak apa-apa. Ya terus. Ini ya dibilang scalping ya enggak, dibilang holder enggak. Paling ini holdnya cuma 1 2 hari lah, 1 2 3 hari. Eh, Kalau ada momen itu, kalau ada momen baru masuk. Paling sekiranya itu 1 2 atau 3 harian aja yang hold di futures. yes. Ya itulah mungkin ya itu preferensi lagi ya, balik lagi ke orang ya. Kalau misalnya dia pengennya kayak gitu ya sih monggo, enggak juga nggak apa-apa ya kayak gitu ya Mas. Yang Nah, jelas iya. Mas udah apa ngasih edukasi terus. Nah terus balik lagi ke duit kripto tadi Mas. Mas kan udah menyebutkan duit kripto tuh ya perjalanan dari awal lah. Terus yang di sharing di duit kripto ini apa? Kalau orang yang nggak tahu duit kripto baru pertama kenal Mas sekarang? Sorry Mas, boleh diulang? Ya kalau misal ini apa, kan Mas kan udah cerita tadi tentang duit kripto kan sejarahnya awalnya gimana dia sampai ketemu Indo Cukong kayak gimana kayak gitu kan. Nah Iya. kalau misal ada orang baru nih pengen tahu duit kripto nih, maksudnya yang di sharing dari duit kripto ini apa? Di Telegram ada kan, di Instagram apa ada, terus yang di sharing apa, terus yang bikin beda sama yang lain, contoh Indo Cukong apa? Hmm, kalau untuk di Telegram sih paling ini kadang ada ini ya outlook pandangan koin lah. Terus kadang juga ada sinyal edukasi sama apa ya, berita tuh jarang sekali berita ini. Ya, Seringnya paling ini analisa koin aja paling. ya benar. Nah kalau di Instagram untuk ini edukasi, cuma ini siapa macet nih. belum up lagi di Instagram. Iya benar. Enggak apa sih, ntar kita bahas ya di Instagramnya. Maksudnya ya mungkin gara-gara yang di Telegram lebih banyak ketimbang Instagram kan engagementnya. Ya. Jadi kalau misal Telegram lebih banyak ya wajar kalau Mas sharingnya lebih banyak di Telegram kayak gitu kan. Iya, sama juga ini waktunya agak sulit sih ngatur waktu. Iya, tapi Mas kan full time trader. Harusnya kalau full time trader ya mungkin menjaga psikologi ya. Maksudnya secara waktu kan Mas ngontrol waktu Mas sendiri kan. Maksudnya Mas nggak di jadi pegawai atau apa kan, kayak masih mending lebih leluasa lah ketimbang kayak 9 to 5 kayak gitu kalau Nah, misalnya. iya, iya benar sih. Ya gitu sih paling ya. Ya mungkin banyak sih masih ya itulah tentang duit kripto ya guys. Ntar saya habis share tentang duit kripto di link deskripsi ya guys. Kalian check it out. Terus kita bahas langsung aja Mas. Kita bahas ke konten-konten Mas di Instagram ini. Ada yang apa harami atau apa ini tadi, ntar ya aku share screen. Uh, Browser kelihatan nggak di sana? Kelihatan. Nah, kita bahas satu-satu, Mas. Nah, kalau yang awam yang udah orang tahu yang kayak Hammer atau Shooting Star kayaknya nggak perlu dijelasin lagi ya. Soalnya kalau dijelasin semua kontennya ini mungkin kita 4 SKS ya, maksudnya 2 jam lebih ya. Cuman kalau yang Iya. ini kalau aku cuman bahas yang unik aja sih. Maksudnya uh, nah ini harami ini apa nih Mas? Nah mungkin monggo Mas bisa jelaskan apa perbedaan antara keduanya. Yang ini, haram ini. Iya, Ya, candlestick haram ini kayak ini apa namanya? Kebalikannya dari engulfing. Engulfing ya. iya, Nah, itu merupakan suatu tanda potensi untuk reversal di harga tersebut. Misal
di support ataupun resisten ataupun di supply and demand dan juga Ya. Fibonacci mungkin bisa. Fibonacci itu SNR harmonik lah. Iya. Ya, maksudnya gimana Mas? Itu bisa dielaborate dikit maksudnya. Hmm. Gimana ya? Ini ya, saya ini agak sulit ini menjelaskan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, maksudnya mungkin kalau secara detail Mas nggak bisa jelasin, tapi gambaran umum aja kan orang ini kan banyak yang awam juga kan di sini. Halo, tes. Sorry. Cek. Nah, Jadi dengar. ya bisa Mas gambaran umumnya aja. Jadi kalau Mas kayak terbata-bata jelasin secara detail, nggak apa-apa sebisa Mas saja. Maksudnya Ya, apa aja yang ya benar. ya, Lanjut. misal ini apa? Pergerakan koin itu lagi uptrend lah, misal. Nah, di uptrend ini candlenya hijau, terus pas akhir itu muncul ini bearish harami, candle merah yang di dalam, wah gimana jelas. Ya kayak gini lah kan bentuknya kan. Maksudnya penjelasannya ini yang ini ya benar. yang bullish ya. Ya benar. Nah, kalau bullish harami berarti muncul saat trennya turun kan ya. Ya. Nah, saat trennya turun kan candlenya merah. Nah, kalau muncul candle hijau seperti ini, harami ini, nah itu ada potensi harganya reversal. Yes. Nah, itu. Jadi time frame berapa Mas? Soalnya kan ya orangnya kan kalau misal time frame 5 menit, semenit itu kan pasti ada hijaunya kan. Maksudnya ini time frame berapa Mas? Iya kan orang ini kan call the bottom, call the top terus kan. Maksudnya nebak pucuknya berapa, nebak bawahnya berapa. Jadi ini time frame berapa Mas? Maksudnya Iya, jadi ya. Paling tergantung ya maksudnya. lebih besar, lebih baik lah, lebih besar, lebih bagus. Paling 1 jam juga bagus sih, 1 jam. 1 jam 4 jam, 1 jam 4 jam 1 hari bagus juga. 3 hari juga ya lumayan. Nah, ya 3 hari. Okay. Komen kalau di time frame kecil-kecil itu agak kurang yakin sih. Iya benar. Jadi kayak gitu ya, bullish harami tadi. Jadi kesimpulannya Mas, maksudnya intisari dari harami tadi kayak gimana? Singkat aja. Singkat aja, ini ya potensi reversal. Oh, potensi reversal. Candlestick reversal ya. Wis, mantap. Iya. Terus engulfing ini Mas. Nah ini. Nah itu mungkin bisa dielaborate dikit bagi yang ada yang belum tahu. Nah, hampir mirip sih sama ini, sama harami. Cuma candlenya kebalikan kan. Yang hijau kan lebih tinggi. Nah yang engulfing ini lebih powerful. Yes. Lebih powerful ketimbang yang harami tadi. Soalnya kan ini candle hijaunya kan menyeluruh kan, memakan candle merah sebelumnya. Nah, itu kekuatan bayarnya besar banget. Ya. Oh, jadi ini macam-macam candle kayak gitu ya. Bullish engulfing itu kebalikan dari harami kayak gitu ya. Terus itu kan kita nggak ketiplok cuman sekedar candle kan Mas. Jadi kita perlu ada juga nih RSI ini. Mungkin bagi yang ini masih noob ini, kenapa di 70, kenapa di 30 Mas? Maksudnya ada explanation apa kayak gitu? Ini ya overbook sama overstock. Iya, itu arbitrary number aja atau memang
indikatornya segitu. Iya, indikatornya memang segitu sih. Secara defaultnya segitu ya. Iya, soalnya kan kalau Dan, di total 100 ya kayak gitu ya. iya benar, 100. Jadi kayak gitu ya. Nah, menentukan dia kadang nih kan di kripto ini kan unik ya, maksudnya dari market lainnya. Walaupun kita overbought, kadang dia pump terus. Nah, tapi kalau kita oversold, kadang ya dump terus. Maksudnya ya nggak tahu. Maksudnya cara dia menentukan RSI ini, menurut Mas gimana nih? Maksudnya kan ada lah di kripto ini kayak momen plot twist kayak gitu kan. Ya, mungkin kalau saat overclock masih pump itu kan ini. Soalnya RSI ini cuma indikator ya, alat bantu ya. Untuk the real marketnya kan supply and demand yang menentukan naik dan turunnya. Benar. Nah, kalau versi saya ini ya pakai ini apa RSI ini paling ini nyari divergence, bullish divergence maupun bearish divergence. Biar nggak terjun ya. Oh, kita bakal bahas nih. Nah, ini ya konten selanjutnya. Nah, bearish divergence, regular divergence, yang kayak gini ya, Mas. Berarti intinya menggabungkan antara candle tuh sama RSI kan, Mas, intinya dari divergence ini. Iya benar. Sama ini apa MACD juga. Maksudnya mungkin ada yang nggak tahu di sini kan, Mas. Masing-masingnya tuh apa nih? RSI, skor praktis sama MACD. Itu sih apa namanya indikator osilator ya. Ya gak sih namanya osilator Ya, ya. benar. Nah, cuma kalau yang RSI ini cuma satu garis lah single. Yang MACD sama stokastik itu dua atau berapa yang ini yang bisa crossingnya. Ya. Nah, yang itu sih kurang ini sih kurang terlalu bisa saya. Paling saya lebih sering pakai RSI yang biasa, yang single. Berarti ini tergantung kalau misal kita mau pakai yang mana kayak gitu ya, Mas, intinya ya. Iya, tergantung kenyamanan. Terus nah kalau exaggerated ini mungkin ini ya apa kayak dia kayak kelebihan kayak gitu ya divergence-nya ya. Nah, kalau yang jenis ini biasa terjadi pas pola ini double top. Nah ya itu sering kejadian tuh kan kemarin kalau kita ngelihat dari longer time frame ya yang Bitcoin kemarin tuh kan kelihatan double topnya kan kalau dari ascending triangle. Cuman kalau lower time frame dia kayak ini apa rising wedge. Jadi nggak tahu ini exaggerated divergence ini cara nentunya kayak gimana, Mas? Yang Bitcoin yang time frame berapa ya? Bitcoin time frame 1 bulan pun juga ini kan longer time frame. Maksudnya dia kayak bentuk ascending triangle gitu. Gara-gara di 69 top tuh kan. Nah tapi kan kalau misal di lower time frame kayak misal sehari atau kayak gitu nggak kelihatan kayak gini candle-nya nggak rata ascending triangle ini tapi dia kayak rising wedge kayak gitu. Ngerti Iya kan? sih, itu lebih Ya. ke rising wedge. Nah ya kayak gini. Kalau lower time frame kayak gini ya. Nah cuman kalau higher time frame, lower time frame ascending triangle kayak gini. Kalau higher time frame dia rising wedge kayak gini.
Ini gambaran aja sih, maksudnya aku belum sempat buka chart. Oh, iya, iya. Kalau rising wedge mungkin bisa pakai yang ini sih, yang regular divergence. Itu bisa menjadi ini apa? Pendukung lah. Nah, misalkan ini chart menunjukkan rising wedge kan ini apa? Mengerucut ke atas lah, ya kan? Rising wedge. Nah, di RSI-nya ini malah membuat lower head menurun. Mungkin bisa dibuka ini apa? Yang mana? Ya, Yang sebelah. ya. Yang mana? Nah itu. Nah ya bentar. Ke bawah ke bawah. Bawah yang awal-awal. Nah itu yang series ini. Ini. Bukan yang ini. RSI. Oh, ya, seperti itu. Ini ya? Nah, sebelahnya. Nah, ini. Kalau misalkan ada pattern rising wedge, nah dibarengi dengan ini RSI-nya seperti ini. Itu menjadi pendukung yang lumayan tuh. Jadi pendukung untuk turunnya harga. Halo? Aduh, Ya, cek. Aduh, internet, sorry. Bentar ya. cek. Bentar, aku pause bentar. Wait, aku ganti jaringan. Ah, ya, gimana Mas? Lanjut Mas. Lanjut. Sorry Mas, lanjut. Lalu cek. Ya, udah. Terus lanjut Mas. Nah ini misal kita dalam chat melihat ini pola rising wedge. Rising wedge kan mengerucut ke atas. Nah, dibarengi dengan ini RSI yang menurun. Nah, itu menjadi salah satu pendukung yang bagus. Intinya RSI ini bisa menjadi pendukung. Ya. Cek. Ya, lanjut. Ya. Sorry. Gimana Mas? Nah. Halo? Ya, halo. Ya, lanjut. Pengalaman Mas ya. Ya. Ya, ini untuk dalam rising wedge itu kalau dibarengi dengan RSI yang divergent menjadi suatu pendukung yang bagus. Ya. Halo? Aduh, internet aku. Iya. Ya, jadi itu ya divergence tergantung dia apa RSI sama MACD ya tadi ya kalau rising wedge kayak gitu ya. Iya. Kalau ini, kalau
Kalau saya sih gitu sih, kalau menurut saya. Ya, ya mungkin itu ya kalau masalah divergence. Terus nah terakhir mungkin ini Mas, yang three white shoulders, three black crows ini apa ini? Maksudnya bisa di-share dulu? Ya, Ini yang three black crows ini. oh sama juga kayak kayak tadi yang candlestick. Ya, Untuk ini apa? Potensi reversal. Reversal yang terjadi pada SNR ke SND. Cuma bedanya ini ada 3 candle, ya kan? 1, 2, 3 menelan 1 candle sebelumnya. ya, terus? Ya, cek. Ya, terus lanjut Ya, Mas. Ya. Halo? Aduh, internet aku. ya, ya, halo, cek, Ya, lanjut, lanjut. aman. Nah, itu tadi biasanya terjadi pada SNR ya, untuk reversal. Nah, untuk reversal ini reversal ini bisa mendatangkan koreksi ataupun reversal dari tren. Bisa cuma koreksi ataupun reversal. Ya sama kayak ini, kayak pada umumnya candle reversal lah. Ya. Ya, jadi kayak gitu ya kalau hampir sama kayak reversal ya intinya ya. Sama kayak gini juga ya. Iya, ya, balikannya. Oh iya. Nah ini terakhirlah double bottom ini Mas. Maksudnya ada yang menganggap inilah apa fake out lah kalau misal double bottom ini kan kalau nggak nyentuh neckline. Tapi pas udah neckline juga ternyata dia nggak benar-benar double bottom. Nah terus cara mengidentifikasi benar-benar double bottom itu gimana Mas? Soalnya kejadian kan sering di Bitcoin ya. Hmm. Kalau untuk double bottom ini, saya masuk ini. Coba ini digeser. Digeser. Nah ini, kalau untuk double bottom ini, saya seringnya masuk di bawah ini, yang entry spekulasi ini. Udah ada enggak? Ya ada. Nah, di situ kan biasanya ini, di entry bawah ini, saya menunggu candle reversal, Ya. engulfing ke atau yang lain. Nah, kalau sudah terjadi itu candle reversal sama ini, RSI-nya naik. Ya. Nah, itu biasanya saya masuk di situ Nah, untuk mengurangi ini yang risknya kecil, cuma risknya kecil aja. berarti kalau entry spekulasi ini small portion aja ya, maksudnya berapa persen kayak gitu. Maksudnya leverage kecil juga kayak gitu kan. Enggak sih, enggak harus juga. Soalnya ini risknya cuma sedikit, jadi ya beranilah agak lumayan. Kalau saya tapi ya, ini disclaimer ya. Ya benar. Ya, Soalnya kan kalau entry spekulasi kan ya namanya judulnya aja kan spekulasi, jadi resikonya ya, diminimalisir. Terus ya, kalau benar. entry breakout ini kan kadang juga sering fake out juga kan, maksudnya nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita pasang long pas breakout juga kan. Iya, kadang ini bisa gagal juga backgroundnya. Ya fake out. Yang kayak kemarin itulah Bitcoin udah all time highs kan, 69.000 kan. Tahunya balik lagi. Biasanya kan kalau udah kita jebol all time high kan udah price discovery kan, maksudnya udah pump terus kan. Tapi nyatanya ini anjlok kayak gitu. Iya sih. Benar. Nggak ada yang tahu juga. Ya itu balik lagi supply and demand lah, itu tergantung dari wells kayak gitu ya. Terus ya Ya, ini benar. mungkin ini kita udah bahas semua konten di ini.
kita sekarang langsung ke pertanyaan di grup aja ya Mas. Ini ada yang nanya tadi ini di grup nih. Bentar deh. Mungkin aku nggak bisa bacain semuanya soalnya waktunya juga udah jam berapa. Terus kita Mas juga mau tidur juga mungkin kan. Bentar deh. Aku stop share. Lagi. Terus, nah ini ada Om tanyain prospek. Halo, cek. Halo, sorry keputus lagi. Ya, nyambung lagi ya kita. Jadi tadi kita udah bahas masalah konten dari Duit Crypto dan sekarang kita bahas ini ya apa namanya? Ada pertanyaan dari grup ya gitu ya. Soalnya kalau dijelasin semua ntar berapa SKS dan juga waktu juga udah sejam lebih kan kayak gitu. Terus Siap. ada yang nanya di grup kayak gini. Ya kan tipe trader kayak beda-beda kan, maksudnya ada yang scalping, ada trading. Nah ini ada yang invest Mas. Tadi kan Mas cuma bahas yang trading kan. Maksudnya untuk long term 10 tahun, ya kita sama-sama ngerti lah. Bitcoin always go up kan. Maksudnya Bitcoin selalu naik harganya. Nah mungkin Mas punya investing yang lain, maksudnya Ethereum Ya, atau jangka panjang gitu ya. ya, Ya, kalau itu sih nggak ada sih. Cuma ini, saya tiap minggu ini DCA. ya benar. Nah, Di itu sini saya apa? masuk di DCA setiap minggu saya masuk di ini BNB sama Chainlink. Ya, Nah, itu saya cuma itu sih, cuma DCA aja nggak nggak apa ya, nggak nggak menyeluruh lah untuk invest. Kalau iya saya benar. DCA ini paling ini jadi naga ya, alhamdulillah scam ya Kang, bodo amat. Ya benar, ya itulah kalau investasi kan kita longer time frame kan. Maksudnya Ya, walaupun anjlok juga ya tinggal ya itu tergantung orang lah. Jadi ya. ya itulah maksudnya portofolio trading Soalnya kan porto hmm, trading sama invest dibedain kayak gitu ya Mas intinya. soalnya saya lebih ke future aja sih. Tapi apa? Halo? Ya gimana? Ya, soalnya saya lebih ke future aja sih. Ya, Menyisikan untuk support ya sedikit aja Bang, untuk DCA. ya. Tapi Mas trading itu langsung ini ya, maksudnya di USDT atau Mas trading untuk menambah akumulasi koin Mas? USDT aja, Oh USDT USDT. futures. Ya benar. Ya itu. Jadi Mas futures kayak gitu ya seringnya ya. Iya, lebih ke futures aja. Ya, terus pertanyaan terakhir nih, bagaimana pandangan Mas pendapatnya setelah institusi masuk? Maksudnya, uh, ya ini dinamis dari market nih semenjak institusi masuk nih gimana? Lebih unpredictable atau lebih predictable menurut Mas gimana? Siklus 4 tahunan Hmm, masih berlaku atau enggak? Atau kita udah super cycle kayak gini? eh, institusi yang belakang ini masuk gitu maksudnya. Iya, benar. Ya, kalau itu sih masih kemungkinan ada bagusnya juga sih. Cuma kan kalau kayak institusi itu kan mungkin sudah ada ini sih apa, pengaturan keuangan juga kan. Maksudnya nggak semua ke kripto gitu. Ya, Nah, untuk para kita kita ini paling cuma ini kita waspada aja sih. ya. Cek Ya, lanjut, lanjut, lanjut. ya, Ya, terus. ya, Ya, lanjut, lanjut. ya. Tuh, Halo, halo, lanjut. Lanjut, Mas. ya. Halo, Ya, halo, lanjut, cek. lanjut. Ya, halo, dengar, dengar. Ya, lanjut. Tuh, putus-putus ya dari suara Mas. Lanjut, lanjut, lanjut. Halo, cek, cek. Ya, nah, dah cek.
Lanjut. Ya. Mungkin kalau banyak institusi yang masuk bisa menjadi ini juga berita baik juga, karena sudah banyak institusi mulai melirik ke kripto. Ya. Aduh, macet nih Mas. Ya. Jadi itu ya tergantung institusi kayak gitu. Kalau misalnya dia mau masuk kayak kripto kayak gitu ya. Terus terakhir nih Mas, ya mungkin karena Mas lagi ada terombol juga kan, maksudnya Bitcoin first prediction kan, maksudnya tahun depan Bitcoin ke arah mana, atau ini bull market udah selesai atau gimana? Sorry Mas, putus-putus nih. Bitcoin price prediction, maksudnya harga Bitcoin prediksi Mas kemana nih harganya? Berapa nih? Tahun depan ya? Ya tahun depan lah, nggak ada lagi kan, maksudnya tahun ini. Ya. Oh iya sih. Paling kalau ini sih, kalau untuk mempredik ke suatu waktu gitu yang panjangnya, agak ini saya sih, agak kurang yakin juga sih. Soalnya kan ini, ada juga menurut price action-nya juga kan harus mendukung kan. Benar. Ya nggak, ini fun for fun aja, maksudnya Mas punya prediksi, not financial advice lah, maksudnya Mas punya target berapa? Ini for fun aja, maksudnya iseng aja. Oh iya, paling berapa ya? 100 kan nyampe lah, 100K. Ya, 100K. 100K itu berarti 1,5, 1,4 M, 1,5 M. Nah, iya, sekitar segitu ini. Yes. Iya, cuma disclaimer ya ini. Ya, disclaimer lah, non financial advice lah. Yang jelas Mas udah ini kan, soalnya Mas tipenya trader kan, jadi mau dia 100K, mau goes to zero, Mas cuan terus ya. Ya, tapi jangan juga lah goes to zero. Kita Bitcoin kan udah berapa tahun, masa langsung kayak rakpul gitu kan, bisa juga kan. Sekian. Ya, kayak lah, teriak lah, apa gak jelas. Ya mungkin that's it guys for today. Maksudnya thank you Mas udah main-main di channel Crypto. Ntar aku bakal share di link deskripsi mengenai duit crypto kayak gini ya. Udah malam juga, udah berapa SKS tadi kita bahas candle, sama intinya pembahasan hari ini bahas candle sama scalping ya Mas, candle untuk scalping kayak gitu ya. Iya. Ya mungkin next time-nya part 2, ya next time-nya part 2 pas 100K lah kita. Oke, siap. Ya siap. Ya, ini thank you juga nih udah diundang ya. Iya, harusnya kan udah dari bulan lalu kan Mas, mungkin Mas ada urusan atau apa jadi dipospon jadi sekarang kayak gitu ya. Iya benar nih. Sama ini minta maaf juga sih, ini saya enggak ini sih ngomongnya terbata-bata ini. Enggak apa-apa, maksudnya ya aku nggak ada diskriminasi, mau dia terbata-bata, mau dia nggak ngerti sama kripto. Maksudnya si Mas Felix nggak baru masuk kemarin, aku tetap ajak collab. Aku namanya Bitcoin kan nggak ada diskriminasi sama sekali kan. Iya, thank you. Ya udah, ya udah guys, leave a like and subscribe to our channel ya guys.